Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang belajar dan pembelajaran. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai uji konvergen deret dengan menggunakan uji banding. Nah, yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana prinsip dasar daripada uji banding tersebut. Nah, oleh karena itu perlu saya tuliskan dulu prinsip dasar uji banding. Nah, ini kita perlu ketahui bahwa uji banding itu maka kita mencoba membandingkan sebuah deret yang akan kita uji konvergenannya dengan sebuah deret yang sudah kita ketahui sebagai deret konvergen. Demikian pula sebaliknya, jika kita ingin menguji divergen dari sebuah deret, maka kita harus membandingkannya dengan sebuah deret yang setelah diketahui bahwa deret tersebut adalah deret divergen. Oleh karena itu kita dapat menuliskan bahwa kita lihat dulu untuk yang pertama, misalkan diketahui, jadi ada sebuah deret, katakan deret Cn. Jadi Cn itu adalah deret konvergen ya. Dan kita lihat suku-sukunya adalah C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Ini deret diketahui sebagai deret konvergen. Nah, kemudian ada sebuah deret yang akan diuji. Nah, misalkan deret yang akan diuji itu adalah dari N1 tabel hingga katakanlah AN, maka kita dapatkan A1, A2, A3. Nah, ini adalah deret yang mau diuji. Jadi prinsipnya mengatakan bahwa jika suku-suku jadi harga mutlak daripada setiap suku-suku dibandingkan dengan harga mutlak daripada suku-suku Cn, yaitu di mana suku-suku An yang akan diuji memiliki suku-suku untuk setiap pasangan suku-suku itu lebih kecil daripada Cn, maka deret AN ini adalah deret ya. Jadi jika ternyata AN lebih kecil sama dengan C, maka deret AN itu adalah deret konvergen. Nah, bagaimana halnya jika ternyata AN-nya lebih besar pada Cn? Nah, untuk kondisi itu tidak ada, jadi tidak berlaku dalam prinsip uji banding. Jadi tidak berlaku di dalam prinsip uji banding. Oleh karena itu di dalam menetapkan deret yang akan kita uji, maka kita memperhatikan kecenderungan ciri-ciri awal, ciri-ciri umum yang ditampakkan oleh deret tersebut, apakah ada kemiripan ciri-ciri umum dari sebuah deret konvergen, maka barulah kita akan
menetapkan atau mencarikan sebuah deret yang kita sudah tahu tingkat kekonvergenannya. Nah, saya kasih contoh soal. Misalkan uji deret deret berikut ini, yaitu deret AN ya, dari N1, di mana AN itu dari N1 sampai dengan tabel hingga sama dengan N faktorial. Ini adalah sebuah deret yang mau diuji. Nah, yang saya masukkan bahwa deret ini kan kita tidak tahu dia apakah dia konvergen ataupun divergen. Tetapi dari ciri-ciri umumnya kita sudah bisa melihat bahwa ini ada kecenderungan. Jadi ada kecenderungan bahwa deret ini adalah konvergen. Kenapa? Karena semakin membesar N, maka nilainya semakin mengecil. Nah, oleh karena itu maka kita tetapkan deret yang kita akan jadikan sebagai pembanding daripada deret ini adalah deret konvergen. Nah, misalkan kita sudah tentukan kita sudah punya sebuah deret konvergen. Nah, katakanlah yang sudah diketahui yaitu termasuk deret geometri, yaitu 1/2 pangkat N. Jadi 1/2 pangkat N ini sudah diketahui sebagai deret. Nah, selanjutnya setelah kita menetapkan deret yang akan dijadikan sebagai pembanding adalah deret konvergen, maka langkah berikutnya kita tinggal melakukan proses pembandingan. Jadi, nah ini kalau kita mulai dari 1 ya, jadi ini 1 ditambah 1/2 ditambah 1/6 ya, karena 1/6 berarti 3 faktorial, 4 faktorial berarti kali 4 1/24 dan seterusnya. Oke, dan sebagai pembandingnya, jadi batas ininya, jadi yang pertama harus kita perhatikan bahwa batas ini juga harus sama, karena itu sangat berkaitan erat di dalam penentuan suku pertama, suku kedua, dan seterusnya. Nah, ini 1/2 pangkat N. Berarti untuk N sama dengan 1, kita dapatkan 1/2, kemudian 1/4, kemudian 1/6, kemudian berikutnya 1/8 ya, 1/8 berikutnya adalah 1/16 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita mencoba membandingkan antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kita perhatikan untuk suku pertama sampai suku ketiga ya, untuk suku pertama sampai suku ketiga saya buat ini dibandingkan ini. Nah, kelihatan bahwa untuk N kecil sama dengan 3 ya, mulai dari N kecil sama dengan 3, ternyata AN itu bukannya mengecil sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi justru AN itu adalah membesar, lebih besar daripada CN. Nah, lebih besar daripada CN. Akan tetapi
untuk N lebih besar 3, maka nah ini untuk N lebih besar 3, nah, dan seterusnya, maka mulailah AN lebih kecil sama dengan CN. Oke. Nah, meskipun untuk N kecil 3, AN lebih besar daripada CN, artinya tidak masuk kategori sebagai sebagai deret konvergen. Akan tetapi pada saat N lebih besar 3, maka AN sudah mulai mengecil dibanding dengan CN. Nah, oleh karena itu, karena untuk N lebih besar 3, maka AN lebih kecil daripada CN, maka deret seper N faktorial tetap dinyatakan sebagai deret konvergen, ya. Jadi meskipun pada saat N kecil sama dengan 3, AN-nya itu jauh lebih besar daripada CN, akan tetapi pada saat N di atas 3, maka AN lebih kecil daripada CN, sehingga tetap kita katakan bahwa seper N faktorial adalah konvergen. Kenapa? Karena pada saat N lebih besar 3, maka nilai-nilai itu semakin hari semakin banyak. Kalau ini ada pembatasan untuk N sama dengan 3. Nah, begitu mekanisme di dalam menentukan uji deret dengan menggunakan uji banding. Dan selanjutnya untuk uji banding berikutnya, uji banding divergen. Jadi uji banding divergen. Jadi kalau uji banding divergen mungkin saya tidak akan menjelaskan di sini, karena uji banding divergen itu dalam konteks pembelajaran ini tidak terlalu begitu penting untuk kita ketahui, karena yang selama ini yang selalu dinyatakan adalah bagaimana menguji kekonvergenan sebuah deret. Kalau uji divergen itu hanyalah sebuah salah satu dari, kalau bukan konvergen berarti divergen, padahal yang kita mau uji adalah tingkat konvergenan. Dan yang berikutnya ini yang akan saya mau jelaskan ini sebenarnya yang tidak saya kemukakan adalah menguji divergen sebuah deret, tetapi itu tidak terlalu begitu krusial untuk kita pelajari. Jadi yang kita akan pelajari, kita hanya ingin konsen kepada uji konvergen. Baik, demikianlah penjelasan singkat tentang materi kita kali ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya, dan saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.